Aku minta izin dulu hidupkan apa dulu ya, laptop. Ya, kembali dipersiapkan karena diskusi kita malam ini adalah bagaimana kita melihat potret politik di Indonesia terkhusus dalam pemilu 2024 ya. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada kita semua, siapa di antara kita ini yang sudah pernah menggunakan hak pilihnya? Ya, mayoritas ya. Yang sudah pernah menggunakan hak pilihnya baik dalam pemilu maupun dalam pilkada. Kira-kira masih ingat tidak siapa yang kita pilih? Berarti 2019 pemilu, 2020 pilkada. Masih ingat tidak? Masih ingat ya, baik di DPRD kabupaten kotanya, DPRD provinsi, DPR RI, DPD-nya, calon presiden dan wakil presiden, masih ingat ya? Kira-kira kalau mau ditanya, kenapa kita menjatuhkan pilihan kita kepada dia? Kepada partai itu, atau kepada pasangan itu? Kira-kira siapa yang bisa ngasih jawabannya? Satu orang aja, atau dua orang, ya silakan. Saya dapat menemukan pola-pola yang sangat terlihat jelas begitu ya, yang mendasari setiap orang untuk memilih pemimpin tertentu. Secara sederhana, satu faktor yang membuat orang memilih suatu pemimpin itu adalah alasan semarga. Dan bukan hanya marga dia saja gitu loh. Mengapa saya katakan? Karena kan Batak ini kan, orang Batak ini patrilinear atau dia mengikut marga dari ayah begitu. Ada juga beberapa calon pemimpin itu masuk ke komunitas arisan begitulah, arisan marga. Jadi bagi saya begini, kalau dia semisal marga Siregar, maka arisan marga Siregar dia akan masuk ke arisan marga Siregar, dan kalau dia menjelaskan, mamaku baru hutang loh. Kalau dia menjelaskan mamaku baru hutang loh, pasti yang punguan si hutang pasti akan memilih dia. Jadi salah satunya pasti alasan marga, dan yang kedua adalah siapa yang duluan memuaskan hatinya dengan materi begitu. Bagi saya ini mungkin yang menjadi alasan yang paling alasan yang paling kuat. Karena kalau kita katakan dari kalangan bawah dijanjii oleh materi secara nyata 50.000 saja, bagi saya ini akan menjadi hal yang paling kuat, karena 50.000 itu sangat penting ya bagi orang yang mungkin kalangan gaji sekitar 500.000 atau seperti kalangan petani begitu kan, itu pasti sangat-sangat berharga, dan pasti mereka nggak perlu teori, karena orang bawah itu dikasih teori pasti dia memberontak, dia hanya butuh kebutuhan dasarnya itu nampak secara real terpenuhi, yaitu dengan uang itu. Jadi ada dua faktor lah, kebanyakan memilih alasan marga, kalau enggak materi begitu ya. Alasan kedekatan, kesamaan suku, agama, yang lain-lain. Yang kedua alasan pragmatis ya, uang ya. Kira-kira sama seperti itu kira-kira pilihannya ya. Kalau sama seperti itu, pilihan kita memilih 2019, kita harus tutup ibadah ini. Saat ini ya, kita harus tutup. Kita harus kembali ke pelajaran-pelajaran sebelumnya, itu maksud saya. Ya artinya apa? Bahwa kalau akhirnya kita menetapkan pilihan kepada partai, kepada calon hanya karena kedekatan emosional, persamaan suku, agama, ras dan lain-lain, atau yang paling dahsyat, yang paling yang paling berbahaya karena soal politik uang ya. Kalau masih seperti itu tingkat cara kita memilih, kita yang rata-rata sudah strata 1 atau D3 atau D4, apalagi yang di ujung sana, kan itu pertanyaannya. Memang survei yang dilakukan oleh indikator politik, mayoritas keterpilihan itu ditentukan dua hal itu. Ada 3 sebenarnya tambahannya.
ada politisasi identitas, politisasi agama. Padahal kalau dibalikan sesungguhnya itu harus yang paling kecil dalam menentukan keterpilihan. Ya. Karena pemilu kalau kita bahas nanti, tapi saya kira nanti habis acara kita diskusi kita ini itu harus berubah, ya harus berubah. Karena demikian yang adalah politik balas dendam. Politik balas dendam. Hari ini saya mengasihi, 5 tahun ini kau harus mengasihi bagi saya. Nah itu realitanya, ya itu kondisinya. Saya kira nanti kita bisa berdiskusi untuk tidak lagi memperpanjang cara-cara seperti itu dalam menentukan pilihan. Ya, pertama ya abang dan kakak teman-teman, saya mengatakan seperti ini. Ya. Demokrasi, tidak ada demokrasi di dunia ini yang tidak menyelenggarakan pemilu. Ya. Artinya apa? Bahwa setiap negara yang di dalamnya prinsip-prinsip demokrasi, salah satu ciri khasnya adalah dia menyelenggarakan pemilu. Pemilu yang terus secara terlembaga, secara berkelanjutan, itu cirinya. Coba kita lihat, makin tinggi indeks demokrasi, sesungguhnya kesejahteraannya makin tinggi. Ya, makin demokratis suatu negara, maka negara itu juga harus makin sejahtera. Karena demokrasi itu bicara soal kepentingan orang banyak, politea, ya, mencintai kebijaksanaan untuk mengelola kehidupan bersama. Ya, maka dengan demikian umur sepatu kita pun ditentukan oleh politik. Betul ya? Kalau tiap hari gang berlian itu banjir, maka umur sepatu kita yang tahan 2 tahun menjadi setahun, menjadi 8 bulan, 6 bulan. Artinya apa? Bahwa tidak ada kehidupan di muka bumi ini yang tidak ada kaitannya dengan politik, dan politik itu adalah implementasi dari demokrasi. Nah itu, ya, tidak ada yang lepas dari politik. Pilihannya hanya 2, apakah kita sistem demokrasi yang mengedepankan bahwa suara orang banyak itu menjadi penentu, vox populi vox Dei, bukan vox populi vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan, bukan suara rakyat sudah mati. Nah itu 2 hal yang berbeda, 2 hal yang sangat-sangat kontradiktif. Nah oleh karena itu bahwa pilihan satu negara semakin dia demokratis, mestinya dia semakin sejahtera. Indonesia sejak lahirnya memilih prinsip demokrasi, apakah tingkat kesejahteraan kita berbanding lurus dengan indeks demokrasi? Ya. Negara yang paling demokrasi di muka bumi ini orang berguru kepada Amerika, atau hari ini Finlandia, yang kehidupannya makin tertata dengan baik, makin rapi, makin tertib, makin bisa berjalan dengan baik. Kalau di Indonesia ini orang jualan koran, ya, di pinggir jalan, harus ada yang menjaga dan harus menetapkan harganya dan harus ada yang terus mempromosikan. Kalau di negara lain yang prinsip demokrasi tidak perlu lagi ada koran di pinggir jalan, ada tempat uangnya, kita bayar sesuai dengan uangnya kita ambil. Dan itulah yang diterapkan oleh KPK, maka ada kantin kejujuran, ya. Tapi tidak ada kantin kejujuran yang bisa bertahan. Sekolah-sekolah mempraktekkan itu tidak lama umurnya. Maka disitulah posisi kita masih, ya. Masih di situ posisi kita. Maka kalau kita hari ini bicara soal pemilu yang salah satu turunan dari demokrasi, bagaimanakah implementasi pemilu ini kaitannya dengan kehidupan kesejahteraan kita? Ya. Itu yang harus menjadi diskusi kita. Bagaimana kaitannya? Saya melihat seperti ini, bahwa pemilu itu menjadi prasyarat politik demokrasi, adanya penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala. Itu. Kalau Indonesia ini salah satu transisi kita yang tidak berkala pemilu, itu pernah terjadi, ya baik di zaman Orde Lama maupun Orde Transisi. Kita pemilu tahun 97, tahun 99 kita pemilu lagi, betul ya? Mestinya harus berkala, sekali 5 tahun. Ya. Yang kedua adalah ada pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan responsif, itu turunannya. Maka kalau kita lihat prasyarat berjalan sistem politik demokrasi, karena Indonesia adalah demokrasi, harus ada pemerintahan yang terbuka, yang akuntabel dan responsif. Bertahun-tahun kita menegakkan pemilu. Sejak pemilu 55 ada masa yang sangat panjang, itu pemilu tahun 71. Tahun 77, 82, 87, 92 seterusnya. Apakah jawaban atas adanya pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan responsif itu bisa kita nikmati atau tidak? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, ada terhadap HAM yang dengan turunannya segala macam-macam. Ya. Yang keempat adalah berkembangnya kekuatan masyarakat sipil dalam masyarakat.
Maka itu harus kita lihat, harus kita potret ini. Maka kalau kita baca dari hampir semua survei, mengatakan bahwa indeks demokrasi kita belumlah terlalu bagus. Meski kita mendengarkan pemilu secara berkala sekali 5 tahun. Maka sangat wajar padanan dengan kesejahteraan kita. Ya. Karena tidak terlalu penghargaan terhadap HAM kita belum terlalu baik. Ya. Belum terlalu baik. Masyarakat sipil juga yang bergerak secara langsung, yang terus memberdayakan masyarakat tidak terlalu terlihat secara jelas. Maka kalau kita bandingkan dengan Brazil, ya Brazil itu ketika pemerintahannya katakanlah hampir sama dengan sistem Orde Baru Indonesia, padahal masyarakatnya kritis, disitulah muncul banyak sekali lembaga-lembaga swadaya masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat sipil. Supaya itu yang menjembatani. Ya. Ketika masyarakat tidak berani bersuara menegur pemimpinnya, maka ada kelompok-kelompok tertentu yang bisa dengan leluasa bersuara kritis, bahkan sanggup dipenjara. Ya. Sanggup, begitu ya bergerilya ke kampung-kampung dan ke kampung-kampung. Karena terlalu jauh jaraknya antara pengambil keputusan dengan orang, dengan masyarakat. Nah Indonesia ini bagaimana? Ini satu persoalan. Jadi ketika terlalu jauh jarak antara rakyat dengan pemimpinnya, maka sesungguhnya politik demokrasi dalam implementasi pemilu belumlah terlalu baik. Maka kalau ada orang bertepuk tangan, Indonesia ini lepas dari otoritarianisme Orde Baru, sesungguhnya tepuk tangan kita belumlah terlalu kuat, tidak boleh terlalu kuat karena belum sepadan dengan kesejahteraan, ya. Apalagi perlindungan terhadap hak asasi manusia, ya, kebebasan kita dalam masyarakat. Itu. Seberapa banyak rakyat di kabupaten kota yang berani menunjuk anggota dewannya, apa kerjamu selama 5 tahun? Seberapa banyak masyarakat di kabupaten kota atau di daerah-daerah yang berani menunjuk bupatinya, apa kerjamu selama 5 tahun? Bukankah mandat yang telah kami serahkan kepadamu? Nah ini satu persoalan. Apalagi mahasiswa, apalagi alumni. Kalau tidak berani bersuara seperti itu, maka jarak itu akan terus terpelihara. Gap itu akan terus terlalu jauh. Berikutnya, saya ingin mengajak kita kepada di saya gangguannya tuh di sana. Ya. Yang berikutnya kita bicara soal pemilu, karena dalam potret politik Indonesia akan terlihat ketika kita mendengarkan pemilu. Yang pertama adalah bahwa pemilu secara norma adalah ada kesadaran akan keberagaman. Yang kedua adalah pemerintahan berdasarkan hukum. Yang ketiga adalah pembagian dan pemisahan kekuasaan. Yang keempat adalah mekanisme pergantian secara berkala. Nah ini harus kita lihat. Bahwa pemilu itu bukan hanya kita sekedar lihat bahwa tanggal 14 Februari nanti kita datang ke TPS mencoblos. Bukan hanya sekedar itu. Tapi di dalam pemilu itu ada norma-norma yang mengikat, ada norma-norma yang mengatur. Di dalamnya ada kesadaran akan keberagaman, ya. Yang kedua adalah pemerintahan yang berdasarkan hukum. Yang ketiga adalah pembagian dan pemisahan kekuasaan. Yang keempat adalah mekanisme pergantian secara berkala. Kalau kita marah terhadap pilihan kita 5 tahun yang lalu, inilah masanya. Kalau kita marah terhadap calon yang kita pilih 5 tahun yang lalu, inilah masanya. Maka pemilu 14 Februari nanti bukanlah persoalan 1 menit, 2 menit, 5 menit. Tapi itu persoalan 5 tahun. Persoalan 5 tahun. 5 tahun ini kita mengamati, kita melihat-lihat, kita kritis dengan apa yang kita pilih 5 tahun yang lalu. Dan itulah kesempatan kita, kalau dia berprestasi, kita beri apresiasi. Kita lanjutkan. Tapi kalau dia tidak bisa menjalankan mandat yang diberikan oleh rakyat, wajar rakyat marah, mengganti dengan yang lain. Ya. Yang berikutnya soal makna pemilu adalah kedaulatan, kekuasaan itu berada di tangan rakyat. Nilai suara saya sama dengan nilai katakanlah seorang menteri sekarang, anggota DPR, sama. Setiap orang sama haknya, sama nilai suaranya, satu. Oleh karena itu prinsip kebersamaan sama ini itu terlihat ketika kita datang ke TPS, kita pilih sama nilai suara saya dengan suara yang lain, tidak lebih dan tidak kurang. Maka ini yang berharga. Sangat rugi orang yang nilainya sama dengan orang-orang lain, pejabat-pejabat lain, kekuatan-kekuatan lain. Sangat rugilah ketika dia diberi hak itu, dia tidak gunakan dengan bertanggung jawab.
Ya. Inilah masanya kita sama, duduk sama, berdiri sama. Tidak ada nilai suara yang 1,5 atau 2 atau 3, sama. Maka begitu berharga, negara ini menghargai kita. Demokrasi itu menghargai kita sama nilainya dengan yang lain. Ya, sama, tidak ada lebihnya. Suara yang miskin sama yang kaya, yang pejabat, yang tua dan yang muda, sepanjang dia memenuhi syarat sama. Ya, sama. Maka jangan sampai pernah menggunakan hak pilih secara tidak bertanggung jawab. Karena ada golput, ada 4 ciri-ciri golput, ada 4 macam golput. Pertama adalah golput yang secara teknis dia tidak terdata, ya baik di DPS maupun di DPT tidak terdata. Mungkin alasan-alasan yang lain, tidak pernah ketemu atau dia belum punya KTP dan semacam itu. Ada golput yang disengaja, ya disengaja. Itu di daerah tertentu ada, ya sengaja karena penyelenggara pemilu tidak terlalu senang dengan kelompok yang lain sehingga dia tidak data. Itu persoalan teknis. Tapi ada golput yang secara politis dia memilih untuk golput. Ya, memilih untuk golput. Tapi sesungguhnya orang yang secara politis memilih untuk golput karena dia apatis dengan keadaan, bukanlah golput yang bertanggung jawab menurut saya. Tetapi golput yang katakanlah dia melihat, mengamat-amati, kemudian dia tidak melakukan pilihannya, maka dia juga harus bertanggung jawab dengan pilihannya untuk tidak memilih. Ya. Dan yang terakhir ada golput, ya, golput yang diajak dan kemudian dia memperpanjang barisan yang lain. Ya. Daripada dia menang, kalau saya pemilih dia, daripada dia menang, banyak orang mengajak saya bukan mengajak memilih yang lain, tapi untuk tidak memilih, kira-kira begitu ya, untuk tidak memilih. Nah ini bahaya, sama bahayanya. Ya. Norma makna kedaulatan berada di tangan rakyat dan hakikatnya adalah kekuasaan berdasarkan suara terbanyak. Jadi apapun hasil pemilu, itu prinsip adalah yang terbanyak yang menang. Yang terbanyak yang menang. Yang paling banyak itulah yang menang. Yang terbanyak, apalagi sistem yang kita pakai hari ini adalah sistem Sinlek murni, pembagian pemilu itu 1/35, yang terbanyak yang menang. Jadi banyak partai-partai, banyak calon-calon hampir menang, tapi banyak juga hampir-hampir kalah. Hampir-hampir itu sama hampir-hampirnya, tapi lebih baiklah hampir-hampir kalah. Ya, suara terbanyak itu yang ya memang begitu aturannya, yang terbanyak. Ya. Berikutnya. Nah ini realitasnya, ya. Ya. Kondisi partai hari ini kita harus melihat ya. Ada yang terlewatkan ini. Ya. Kita mengimpikan bahwa pemilu 2024 adalah pemilu yang berkualitas. Ya. Kalau teman-teman ikuti, kalau analisanya pemilu 55 hingga hari ini adalah menjadi pemilu yang terbaik yang pernah didengarkan Republik Indonesia ini. Ya, kemudian ada pemilu 99, selebihnya ya masih di bawahnya kualitasnya. Pemilu yang berkualitas itu adalah impian kita dan ini tergantung pada 3 hal. Yang pertama adalah penyelenggara pemilu, ada KPU-nya, ada Bawaslu, ada DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, ada peserta pemilu, ada parpol, persorangan, pasangan capres dan cawapres. Yang ketiga adalah masyarakat pemilih ya. Pertama, bahwa pemilu yang berkualitas, semakin berkualitas pemilu, maka derajat demokrasi kita semakin baik. Sejatinya berpadanan dengan tingkat kesejahteraan. Tetapi penyelenggara pemilu, kualitas pemilu itu ditentukan pertama adalah penyelenggara pemilu, KPU-nya, ya. Ada KPU RI, ada KPU provinsi, KPU kabupaten kota, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara di desa, KPPS, ya, di tingkat desa di tingkat TPS. Artinya apa? Bahwa kualitas pemilu itu amat bergantung dengan penyelenggaranya. Oleh karena itu hari ini, ketika hari ini ditetapkan daftar calon tetap, hari ini juga diumumkan rekrutmen KPPS. Ya, di TPS yang nanti bulan 1 akan bekerja. Oleh karena saya ingin mendorong kita semua, bagi kita yang aktif, atau saya mendorong kita untuk aktif, paling tidak kita terlibat sebagai KPPS. Ya. Karena suara itu dimulai dari TPS dan itu tergantung kepada KPPS-nya. Kecurangan itu dimulai dari TPS.
dari TPS. Ya, sama ngajak kita semua karena anggota KPPS itu banyak, ada 9 orang, ya, 7 terlibat langsung, ada 2 lagi yang pendukung. Kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk mendorong kita aktif menjadi anggota KPPS. Itu di TPS. Ya, karena suara itu ada di situ. Bilangan suara itu ada di situ. Dalam hal melihat siapa yang terbanyak ada di TPS. Di TPS, ya. Yang kedua adalah ada struktur Bawaslu. Bawaslu itu sampai ke TPS. Di masing-masing TPS ada 1 pengawasnya. Maka kalau banyak orang-orang yang memang dia melihat pemilu itu sebagai satu hal yang harus diwujudkan secara berkualitas, maka dorongan menjadi KPPS dan pengawas pemilu lapangan itu sangat baik. Harus kita manfaatkan. Ya. 1 per TPS. Negara ini membayar kita untuk menyelenggarakan pemilu. 2 nilai tambah kita di situ. Kita dibayar oleh negara, gajinya 1,5 juta. Kita juga pada saat yang sama kita juga berkontribusi membuat pemilu ini menjadi pemilu yang berkualitas, ya, bukan sebaliknya. Maka kalau kesempatan itu kita manfaatkan, orang lain yang akan menggunakan. Ya. Kualifikasi saya yakin kita memenuhi kualifikasi semua, ya, karena kompetisi di KPPS itu terlalu banyak. Maka kalau kita semua yang berumur 21 tahun, bisalah mestinya kita dorong menjadi KPPS. Ya. Bisa kita dorong, kemarin sudah lewat PPS di tingkat desa kelurahan. Atau di struktur Bawaslu, pengawas. Ya. Yang sering adalah terjadi konspirasi antara penyelenggara dengan pengawas. Yang salah seolah-olah tidak salah, yang benar seolah-olah sebaliknya. Ya. Yang kedua adalah peserta pemilu, parpol. Maka kalau kita analisa dari 18 partai ini, kalau kita pakai teorinya sebenarnya ada 4 paradigmanya. Ada partai yang modern, ada partai yang tradisional, ada partai yang nasionalis, ada partai yang katakanlah agamis religius. Ya. Maka kalau kita baca dari 18 partai ini, tidak satu pun partai yang ada di barisan yang kokoh, yang kuat dalam 4 paradigma itu. Kalau kita baca satu-satu. Mana partai yang modern? Tidak ada satupun partai yang modern di Indonesia ini. Kalau kita analisa lebih dalam. Karena partai ini musiman sekali 5 tahun. Padahal partai modern itu adalah partai yang sejujurnya merekrut kadernya, melatih kadernya, mempersiapkan kader menjadi calon. Baik calon legislatif maupun calon kepala daerah atau calon presiden. Hampir kalau kita baca ini, banyak sekali caleg ini yang kemarin sore baru gabung ke partai itu. Bukankah sejatinya kalau kita baca lebih dalam lagi Undang-Undang Nomor 2 2008 tentang pembentukan partai politik itu adalah kumpulan sebanyak orang yang punya visi, punya persepsi, punya gagasan bagaimana menolak kehidupan bangsa ini dengan lebih baik. Itu partai politik. Dan makanya setiap partai kalau tidak punya ciri khas, tidak punya gagasan atau sama dengan yang lain, buat apa dia berdiri? Mengapa dia tidak gabung ke partai yang lain? Dan itu analisa kita. Dan yang kedua adalah kalau kita baca juga potret dari 18 partai peserta pemilu 2024, itu mayoritas adalah pembelahan. Masih ingat ya? Dulu PD Perjuangan tahun 99 pecah. Golkar pecah. Ketika Surya Paloh bertanding dengan Abu Rizal Bakri, ya, di Munas Golkar Surya Paloh kalah, dia dirikan Partai Nasdem. Ya. Ketika Wiranto kalah dan konvensi di Partai Golkar, kemudian dirikan Partai Hanura. Ketika Anies Mata dan Fahri Hamzah terbuang dari PKS, kemudian dirikan Partai Gelora. Artinya apa? Bahwa 18 partai ini sesungguhnya tidak terlalu berbeda satu dengan yang lain. Tidak terlalu berbeda. Maka kalau kita pakai analisa itu adalah partai modern, partai yang tradisional, tidak satu pun partai yang punya ciri khas sehingga orang kelihat partai itu dia melihat perspektif itu, tidak ada. Ya. Ini satu kelemahan kita. Maka kalau kita lihat di Amerika misalnya, antara Partai Demokrat dengan Partai Republik, soal perang antara Hamas dengan Palestina, antara Hamas dengan Israel, dua partai itu langsung berbeda cara perspektifnya, langsung berbeda. Ya. Kalau Indonesia ini satu isu internasional, apakah pernah partai di Indonesia ini bersuara berbeda dengan suara yang lain? Yang pernah yang kemarin soal Piala Dunia U20, tapi hanya satu partai yang bersuara, partai yang lain tidak ada bersuara. Nah kalau tidak berbeda dengan yang lain, buat apa dia berdiri?
Itu persoalan. Ya, buat apa dia berdiri? Maka kalau kita lihat juga ini satu fenomena yang harus kita cermati di Indonesia ini dalam hal melihat keberadaan partai-partai politik yang kemudian calon perseorangan DPD, yang kemudian adalah pasangan capres dan cawapres. Ini harus kita menarik. Maka kalau sepanjang tahun 99 pemilihan presiden terakhir oleh MPR, ya, kemudian 2004 sudah pemilu secara langsung, tidak ada satupun pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dibangun berdasarkan ideologi partai politik. Tidak ada. Semuanya hanya politik pencalonan, kepentingan pencalonan. Ya. Bayangkan, bisa kita bayangkan, ketika 2004 SBY dengan Yusuf Kala bersama-sama menjadi pasangan calon, bersama-sama mengeluarkan gagasannya, bersama-sama meyakinkan rakyat untuk memilih pasangan ini. Tapi 5 tahun berikutnya, 2 orang ini berkompetisi. Betul ya? Berkompetisi. Apakah selama 5 tahun ini ada perbedaan sehingga mereka harus berpisah? Ini menarik. Atau ketika baca, kita analisa politik 2024, apakah ada satu pasangan calon yang dibangun karena persamaan ideologi? Tidak ada. Tidak ada. Kalau kita baca analisa paslon yang pertama sekali mendaftar, itu hanya lebih kesepakatan. Udah kau daftar, kita memenuhi syarat pencalonan, daftar. Yang kemudian begitu juga yang lain. Ya, hanya satu pasangan calon yang berdasarkan satu gagasan, satu persepsi. Oleh karena itu menarik sekali kalau kita baca potret Indonesia ini, kaitannya dengan demokrasi tidaklah terlalu dekat antara demokrasi, pemilu dan kesejahteraan. Masih agak jauh jaraknya. Itu karena kita melihat bahwa praktiknya seperti itu. Ya. Pasangan capres, cawapres, koalisi pasangan capres pun bukan koalisi karena gagasan, bukan koalisi karena ideologi. Jadi hari ini saya berkoalisi dengan dia, besok saya berantem. Hari ini dia berantem, besok dia bersama-sama. Bukan kita sedang tidak suka yang kemarin beradu gagasan, hari ini bersatu, bukan tidak suka. Gagasan dia harus bertarung, tetap pertahankan di gagasannya. Dan karena itu dia maju. Dia harus pertahankan itu. Nilai-nilai yang berjuang harus kita pertahankan. Kemudian kalau ini melebur, mengapa kemarin bertarung? Mengapa kemarin bertarung? Bukan dia harus sama. Kan begitu. Nah, yang ketiga harus kita periksa adalah dalam keadaan penyelenggara pemilu yang menurut saya derajatnya belumlah terlalu memberi harapan yang begitu besar dalam hal menyelenggarakan pemilu ini, pemilu yang berkualitas, apalagi diikuti oleh peserta pemilu yang kondisinya seperti yang kita lihat, kita alami keseharian kita. Ya. Parpol yang rekrutmen parpolnya begitu cepat, ya persorangan juga begitu kondisinya, koalisi partai juga tidak berdasarkan ideologi, gagasan dan seterusnya, hanya soal cocok mencocokkan. Yang ketiga, ini di sini peran kita, pemilih. Kalau survei yang saya baca kemarin, ya ada survei mengatakan bahwa hampir 80% orang menentukan pilihannya karena 2 hal, seperti yang tadi, itu realita memang. Kesamaan marga, kesamaan asal daerah, dan yang paling bahaya itu adalah karena politik uang dan politisasi identitas, politisasi agama. Maka orang Kristen kalau melihat itu, mestinya kita harus menangis. Sampai kapanpun kalau urusan minoritas mayoritas, kita tidak akan pernah menang. Ya. Padahal sejatinya demokrasi itu, politik itu di Yunani kuno bukan soal mayoritas minoritas sebenarnya. Persoalan siapa yang paling layak, siapa yang paling mumpuni menjadi pemimpin. Yang paling layak, yang paling mumpuni, dialah yang memiliki kualifikasi yang cocok menjadi seorang pemimpin. Bukan soal banyak tidaknya. Maka kalau kita tetap memilih dengan cara seperti itu, ya begitulah terus kondisinya. Maka jangan heran juga ketika 2014, 2019, 2024 adakah yang berbeda dari partai-partai ya. Bersyukur kita memiliki presiden, meskipun proses keterpilihannya berdasarkan koalisi-koalisi partai, bukanlah koalisi partai yang berdasarkan ideologi. Bersyukur kita mendapatkan orang baik. Ya. Bagaimana kalau sebaliknya? Ini persoalan. Persoalan masyarakat pemilih. Ya. Masyarakat pemilih. Kalau tidak ada sesuatu hal yang terjadi, yang kemudian itu muncul dari bawah, maka
Partai-partai pun akan tetap melestarikan cara-cara seperti itu. Yang merekrut calon dengan cepat, yang populer, yang punya banyak uang. Kalau tidak ada gerakan dari bawah, cara itu akan tetap terus berlangsung. Maka oleh karena itu tidak ada pilihan lain, maka jadilah pemilih yang cerdas. Jadilah pemilih yang bertanggung jawab. Jadilah pemilih yang tidak didatangi tapi mendatangi. Ya. Mendatangi, ya. Datangi partainya, kantor partainya, datangi sekretariat tim pemenangannya. Bertanya dan bertanya. Sehingga kemudian kita memilih dan memilah. Bukan kita didatangi menunggu di rumah, menunggu serangan fajar. Ya, pada sekarang tidak lagi serangan fajar, serangan siang hari, terang-terangan. Ya. Nah oleh karena itu ini menarik sekali bagi kita, jadilah pemilih yang cerdas. Ya. Parpol kita sedang krisis ideologi. Ya, caleg populer banyak uang, mudah berpindah satu partai ke partai yang lain, praktik koruptif yang masif. Ya. Ini satu hal yang kita lihat, yang pilpres dominasi koalisi kepentingan pencalonan, masyarakat pemilih yang permisif, alasan memilih adalah memilih parpol, figur dan citra politik, ya masing-masing citra politik. Ya. Saya menarik bagi kita semua, karena ini udah lewat waktunya ya, saya dikasih 20 menit sebenarnya, ya, lewat waktunya. Saya seperti itu. Ini kan ada banyak yang saya mengutip beberapa ini hasil PA saya, ada beberapa alasan kita, ini sangat banyak. Bisa kita memilih. Saya seperti ini. Satu hal yang harus kita lihat dalam hal menentukan pilihan dalam pemilu 2024 adalah mari kita menjadi analisa politik. Analisa satu partai dengan partai yang lain. Lihat. Kalau tidak ada perbedaannya, maka turunlah ke bawah, lihat calegnya. Ya, turunlah ke bawah, lihat calegnya. Jangan sampai akhirnya kita memilih karena tidak ada pilihan yang lain. Karena tidak ada preferensi yang lain. Yang harus kenal hanya Marga Siagin hanya satu, ya udah saya coblos. Bukan itu pemilih yang bertanggung jawab. Kita kumpulkan semua, kita analisa. Kemudian berdasarkan pertimbangan kita memilih untuk ini. Dan kita harus mengikat janji dengan dia. Saya akan pilih kau 5 tahun harus bertanggung jawab. Ya. Dan kemudian kalau kita analisa 3 pasangan bakal calon presiden ini. Satu hal yang kita lihat ini adalah sudah mulai agak cair. Politik identitas itu makin kecil ruangnya. Itu harus kita syukuri. Politik identitas yang kita khawatirkan sejak Pilkada DKI Jakarta 2012, yang kemudian menjalar ke pilkada-pilkada yang lain, itu ruangnya makin kecil. Itu harus kita syukuri. Bahwa ruang bagi mereka yang menggelorakan semangat politik identitas itu makin kecil ruangnya. Maka siapapun yang terpilih di antara 3 ini, saya yakin ya, ruang bagi kelompok-kelompok intoleran, ruang bagi kelompok-kelompok separatis, kelompok-kelompok yang mencederai prinsip-prinsip pluralisme, itu semakin kecil tempatnya. Semakin kecil tempatnya. Itu satu hal saya melihat kemenangan di antara 3 pasangan calon presiden ini. Nah, oleh karena itu menarik sekali untuk kita diskusikan kondisi politik Indonesia hari ini sebenarnya hampir tidak ada teori yang bisa menjelaskannya. Tidak ada teori yang bisa menjelaskan kondisi kita hari ini. Nah, kalau kita baca di teori itu tidak ada yang bisa menjelaskan. Ini murni milik Indonesia. Ciri khas Indonesia yang susah sekali diduga. Ya. Kita tidak pernah menduga bahwa kan seperti ini terjadi ya di pemilu 2024 ini. Tidak pernah membayangkan. Tapi begitulah realita Indonesia. Maka realita politik Indonesia. Maka tidak ada cara yang lain selain kita menjadilah pemilih yang cerdas, pemilih yang bertanggung jawab. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar untuk diskusi kita. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Duduk aja ya Bang, biar santai. Oke. Kursi dewa. Oke, kayaknya teman-teman sudah tidak sabar mau bertanya-tanya. Saya akan berikan 3 orang penanya pertama. Oke, 1, 2, 3. Sesi mereka lebih cepat. Oke. 1, 2, 3. Silakan. Sebutkan nama. Ya.
baju. Ada mic? Cek. Baik, selama 3 bulan di kampung, saya itu sering mengamati spanduk caleg atau calon pemimpin daerah di kampung saya. Saya simpulkan bahwa saya melihat semua mereka menampilkan kalau tidak ulos, peci. Kalau di kilometer pertama, oh ini ulos, atau oh ini pakaian adat Karo, oh ini agama. Jadi saya berpikir, mengapa kalian menampilkan identitas agama atau adat kalian? Mengapa kalian tidak memakai baju yang gambarnya itu adalah sketsa bahwa kalian ini ingin mewujudkan tata letak kota atau tata letak daerah itu di baju kalian gitu, ada gambar sketsanya. Oh, ini yang mau saya kerjakan nanti kalau saya menjadi pemimpin. Tidak ada begitu loh. Sehingga betullah saya melihat perkataan guru gembul di YouTube yang mengatakan bahwasanya Indonesia ini doktor ekonominya banyak, doktor agamanya banyak, doktor di bidang politik banyak, tapi dokter di bidang teknologi nggak ada. Jadi mereka hanya bahas ekonomi, tapi nggak sejahtera-sejahtera, politik, tapi nggak ada pemimpin yang baik, dan agama, tapi masih banyak kasus etika begitu. Dan ini menjadi keterhubungan gitu dengan partai, salah satu partai yang saya lihat begitu, yang paling buat saya nggak suka gitu dengan pernyataan. Dia mengatakan bahwasanya menang presiden. Loh, kenapa tidak rakyat menang presiden? Oh, berarti kemenangan kemenangan suara itu milik partai politik, bukan milik rakyat berarti ya. Berarti yang dilakukan oleh partai politik itu sebenarnya secara garis besar hanya untuk memenangkan dirinya, bukan untuk memenangkan program di hati rakyat begitu. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini secara sederhana, mengapa partai politik itu kelihatannya hanya ingin mengejar kemenangan begitu ya, kemenangan secara instan, tidak secara proses yang panjang begitu. Contohnya ya itu dari tadi, mungkin itu yang pertama ya. Satu lagi, secara filosofis lah saya bilang, pemilihan itu kan hak. Hak itu kan artinya boleh enggak, boleh tidak, boleh enggak, boleh iya. Memilih untuk tidak memilih itu kan juga pilihan. Nah, mengapa kita harus diwajibkan untuk memilih, sedangkan memilih untuk tidak memilih itu juga pilihan dan tidak ada tindak pidana di sana. Mungkin 2 itu saja, sekian dan terima kasih. Oke, kita lanjut ke penanya kedua. Perkenalkan, nama saya Paski Adamani, saya dari Fakultas Teknik dan berkuliah di Unimed. Dan sebelumnya mohon maaf untuk kakak-kakak karena saya kurang tahu politik. Kalau nanti pertanyaan saya sedikit ngawur, mohon maaf ya kakak-kakak. Di sini pertanyaan saya tentang money politik sama golput, yang menurutku ini agak masuk sih. Karena gimana ya? Bagaimana, pertanyaan saya di sini, bagaimana kalau misalnya ada 3 calon nih, tiga calon ini semuanya mengasih kita uang agar dia dipilih. Jadi bagaimana nanti solusi yang kita berikan padanya? Sementara tadi kan ada itu apa-apanya orang yang akan dipilih, kayak misalnya itu kan enggak, apa namanya? Agak lupa aku, Bos. Kayak apa ya? Pemimpin kan ada pokoknya gini, Kak. Kan misalnya nanti ada nih 3 orang calon. Tapi 3 orang calon ini semuanya pakai money politik gitu. Apa yang kita akan lakukan? Kalau menurutku kita lebih baik golput aja. Karena gimana? Kita akan menentukan nasib kita 5 tahun ke depan. Kalau dia udah money politik, berarti ke depannya dia akan membalikkan modalnya. Berarti udah tahu kita masa depan kita bagaimana. Ya menurutku lebih baik kita golput aja. Ini juga pengalaman seperti PKK saya di Sidikalang. Dulu saya nanya, Bang, bupati kita kan tiga-tiganya ngasih kita uang agar dia dipilih. Jadi abang, solusi abang gimana? Abang
kemarin nggak minta uangnya tapi abang pilih dia katanya gitu. Tapi kulihat Kak sampai sekarang bupati kami sudah menjabat, tidak ada perubahan sedikit pun di Kabupaten Dairi. Terima kasih Kak. Oke, baik. Oke, kita lanjut ke penanya ketiga. Oke, terima kasih. Perkenalkan, namaku Nover Simanjuntak dari pelayanan siswa kuliah di Teknik Elektro USU 2020. Yang mau saya tanyakan di sini, kan slogan pemilu kita adalah luber dan jurdil. Untuk lubernya langsung umum, bebas rahasia. Jadi yang mau saya tanyakan di sini, misalnya kita udah tahu nih, kalau kita mau memilih suatu calon pemimpin kita itu kan kita harus menjadi pemilih yang cerdas. Jadi kita udah tahu nih bagaimana caranya untuk memilih. Jadi di dalam keluarga kita ada orang tua kita atau abang, adik, kakak kita lah yang memiliki hak yang sama untuk memilih. Jadi mereka kan bisa kita bilang belum mengetahui lagi tuh bagaimana menjadi seorang pemilih yang cerdas. Kita di sini dari yang udah kita pelajari, marilah kita menjadi pemilih yang cerdas. Yang mau saya tanyakan, tadi kan dari judul slogan pemilih itu adalah luber, tentang rahasianya. Apakah yang mau saya tanyakan, apakah kita bisa mengajak dari keluarga kita itu, kita udah tahu, udah kita analisa lah calon-calon pemimpin kita. Kayaknya ini nih yang paling cocok gitu. Apakah kita bisa menurut pandangan Alkitab kita sebagai orang Kristen, kita melanggar dari slogan yang rahasianya. Jadi kita ngajak keluarga kita, mak, pak, bang, kak, dek, kita pilih aja lah ini. Karena menurut pandanganku, ini yang lebih cocok untuk menjadi pemimpin di negara kita. Apakah itu boleh? Terima kasih Bang. Duduk aja ya. Ini supaya ada kedudukan juga. Ya, jawaban saya pertama adalah yang terakhir dulu saya jawab. 2 hari yang lalu saya di pedalaman Simalingkar B, terus ke ujung kebun binatang, terus lagi lewat jalan alternatif. Itu ada gereja kecil GBKP yang permatanya kalau di HKBP itu naposo bulungnya ya, permatanya buat diskusi kecil 20 orang. Bang, bagaimana kami memenangkan kampung ini? Saya datang malam-malam, saya datang diskusi dengan mereka. Mereka menjadi pelopor bahwa kampung ini anti money politik. Kampung ini harus mendiskusikan siapa yang mau dipilihnya. Kampung ini tidak lagi bisa diatur oleh orang-orang yang menjadi cukong di kampung ini. Saya terkejut, ada anak-anak muda, mahasiswa atau yang bekerja, yang kerja di pabrik, yang cara berpikir seperti itu. Ya, luar biasa ini. Bahkan saya bukan saya yang memandu diskusi, saya harus belajar dari kalian. Di umur seperti ini, saya belum pernah berpikir untuk mengumpulkan 10-20 orang untuk kritis dan pemilu. Ini saya luar biasa nih. Bayangkan di pedalaman, gerejanya kecil, belum ada plafonnya, hampir sama dengan gereja kami, kan begitu. Kecil sekali, bahkan ini luar biasa. Kalau 20 orang ini setelah pulang sampai hampir jam 12 malam, saya yakin keluarganya akan dia sadarkan keluarganya. Saya yakin itu, sadarkan. Saya akan juga sadarkan karena mereka anggota permatanya, ada banyak di gereja-gereja yang lain di sekitar situ. Saya yakin, saya menangkan begini, dari Serdang kan dimenangkan dari desa Fadurin Tonggal. Dari Serdang harus menangkan. Dari Serdang harus menangkan. Dari desa ini harus menangkan Sumatera Utara. Dari desa ini akan terpilih presiden yang akan memimpin bangsa 5 tahun yang ke depan. Itu saya mengapresiasi itu. Nah, oleh karena itu tidak ada salahnya luber jurdil itu bukanlah tidak bisa mendiskusikan siapa yang kita pilih. Justru harus kita diskusikan. Justru harus kita diskusikan. Yang disebut luber itu ketika di TPS langsung kita, tidak ada perantara. Umum semua berlaku. Rahasia kita tidak boleh dilihat orang lain siapa yang kita pilih. Tapi setelah itu atau sebelum itu kita leluasa mendiskusikan. Karena itu hak. Ya, dan memilih itu bukan kewajiban, itu hak. Hak itu boleh dan tidak.
Ya, justru kalau orang menghalang-halangi kita menggunakan hak, dia melanggar pidana. Dan yang kedua harus saya sampaikan adalah, dimanapun dekat dengan kita politik uang, kalau kita paham dan hidup dalam kebenaran, saat itu kita harus bersuara. Suara yang paling kecil pun kita potret, kita upload fotonya. Harus bersuara. Karena itulah virus yang sangat berbahaya di dalam realitas politik dalam pemilu. Ya, tidak boleh diam. Nah, yang kedua mau saya sampaikan, jawaban saya adalah ini soal yang pertama tadi, soal golput saya kira sudah terjawab ya. Soal golput bisa terjawab. Golput yang bertanggung jawab itu adalah golput yang pilihan dia karena ketidak ada kecocokan dari realitas yang ada, tidak ada yang pas dengan dia. Maka ada pertanyaan, yang realitas yang mana yang cocok dengan kau? Calon yang mana yang cocok? Mengapa yang kemarin ketika ada peluang mendaftar menjadi calon, kenapa tidak maju? Mengapa tidak maju? Kesempatan itu terbuka bagi siapapun. Kalau tidak menjadi calon, terlibatlah sebagai penyelenggara pemilu. Terlibatlah penyelenggara pemilu. Karena kontribusi kita ada di situ. Apakah di tingkat kecamatan, apakah di tingkat desa, di tingkat TPS, kabupaten, kota, provinsi. Ya. Itu cara. Tanpa ada keterlibatan kepada partai yang lain, itu cara kita berkontribusi menjadi mewujudkan pemilu yang berkualitas. Ya. Jangan diam. Dan jangan kemudian kita mengambil jarak yang terlalu jauh, seolah-olah ada dunia yang berbeda antara dunia kita dengan dunia politik. Yang kemudian yang saya jawab adalah soal apa yang berbeda dari tahun ke tahun, apa yang berbeda dari pemilu ke pemilu, apa yang berbeda dari pilkada ke pilkada. Satu hal yang kita syukuri adalah hari ini masyarakat makin kritis. Ya. Jalan di kampungnya rusak, bisa leluasa. Orang memaki-maki kepala daerah sekarang biasa. Orang datang anggota dewan kemudian dicueki biasa. Itulah cara rakyat untuk kemudian bersuara kritis. Tapi tidak cukup hanya di situ. Tidak cukup. Harus ada penghargaan bagi mereka yang berkontribusi positif. Harus ada juga hukuman bagi siapapun anggota dewan yang tidak pernah bekerja dengan baik. Ya. Siapakah anggota dewan yang pernah membuka gajinya berapa? Siapakah anggota dewan yang pernah secara jujur mengatakan dia terpilih karena apa? Karena saya punya konsultan politik. Saya mendampingi calon-calon anggota dewan. Hari ini saya mendampingi ada 3. Ada 1 anggota DPR RI yang sedang duduk. Ada DPRD provinsi. Kepala daerah beberapa kali saya menjadi konsultan politiknya. Saya sejak awal setiap bagi orang yang mau saya dampingi, saya harus bertanya, berapa banyak uangmu? Bagaimana cara yang kau inginkan menjadi terpilih? Kalau dia mengatakan mengharapkan sekitar hari ini saya harus mundur. Tapi kalau saya tahu uangnya berapa, kemudian saya bisa menggerakkan tim yang baik, pelembagaan tim, mendidik masyarakat banyak, dan tidak semata-mata mengandalkan uang, saya akan jalan. Ya. Tapi kalau anggota dewan, yang penting saya menang, berapapun saya jawab. Hari ini saya harus salaman dengan dia, udah berakhir hubungan kita. Ya. Oleh karena itu barangkali ketika kita tidak puas dengan kepala daerah, dengan anggota dewan, ya, maka standar yang kita ikatkan dengan dia 5 tahun yang lalu, mestinya harus kita buka. Itu yang kita buka. Saya memilih engkau karena begini. Saya memiliki engkau partaimu, kau harus begini. Nah, kalau 5 tahun hari ini, apakah itu juga bisa kita leluasa bertanya? Apakah kita bisa leluasa juga mengkritisi dia? Atau hari ini kita kritis, 5 tahun lalu kita diam. Selama 5 tahun dia mengabdi, kita tidak berbuat apa-apa. Nah ini jadi persoalan. Kritis kalau hanya saat pemilu, caleg pun hari ini akan tiba-tiba bertindak baik. Mendengar. Dan bagi mereka yang bisa dibeli, akan menggunakan cara itu. Tapi selama 5 tahun kita diam, tidak pernah kita kritis. Ini jadi satu hal renungan bagi kita. Ya. Yang terakhir jawaban saya, bolehkah mengajak keluarga? Justru itu yang diharapkan. Justru itu yang kita harapkan. Kita harus mengenali. Maka saya mengambil prinsip orang yang sudah tahu kebenaran mesti dia mendatangi siapa yang calon dipilihnya. Bukan didatangi, bukan menunggu. Kita tidak lagi saatnya kita pasif, kita harus proaktif. Pemilih yang cerdas itu adalah pemilih yang proaktif. Hari ini harapan saya ada 3, 4, 5. Semuanya harus saya ketahui.
Pilihan saya adalah pilihan bertanggung jawab. Saya memilih ini karena alasan ini. Dan itu harus sampai kepada orangnya. Ya, itu jawaban saya, abang kakak teman-teman. Oke, baik. Kita lanjut. 3 penanya berikutnya. 1, 2. Oh ya, yang di belakang dulu ya. Nanti yang sesi ketiga nanti ada 2 orang lagi di sini. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Harley Sinaga, saya alumni Fakultas Kehutanan USU. Yang mau saya tanyakan adalah kenapa presidential threshold itu harus ada seperti itu. Seperti yang Abang yang jelaskan tadi itu tentang kondisi partai-partai yang berkompetisi saat ini dan juga untuk setiap calon presiden dan wakil presidennya ternyata mereka itu tidak secara murni representasi dari partainya seperti itu. Bukankah ada hubungannya dengan presidential threshold yang 20% itu, dan apakah mungkin threshold itu bisa dihilangkan supaya memberikan kompetisi yang lebih fair ke depannya seperti itu, Pak? Ya, perkenalkan namaku Jandri Surya Dharma Marbun, aku alumni Kehutanan USU. Aku mau menanyakan gini, bagaimana salah satu peran dari anak muda kan bagaimana menciptakan sebuah kultur gitu. Sedangkan kalau sekarang yang kita lihat kultur yang terjadi bukan calon branding yang dibangun bukan apa yang menjadi kehebatan dan kekuatannya, tapi satu tim ses menyerang dosa-dosa masa lalu calon-calon lain. Bagaimana kita sebagai orang-orang yang sebagai anak muda ini mengantisipasi hal tersebut, itu yang pertama. Yang kedua, prinsip pemilu kan jujur dan adil dan dalam konteks rahasia. Sedangkan dalam survei-survei itu kan ada beberapa pertanyaan bilang kalau seandainya hari ini pemilu diadakan, siapa yang kamu pilih? Bukankah itu sedang menggiring ataupun sedang tidak menjaga kerahasiaan? Karena kalau hal seperti itu yang menjadi pertanyaan, apakah itu tidak termasuk dalam tidak menjaga kerahasiaan di dalam prinsip pemilu itu sendiri? Mungkin itu yang jadi pertanyaanku. Terima kasih. Oke, lanjut yang di belakang. Ya, terima kasih Bang untuk materinya. Saya Andre dari alumni MIPA USU. Saya mau bertanya, tadi Abang sudah sampaikan bahwa kualifikasi dan kapasitas dari setiap calon yang akan mencalonkan diri sebagai pejabat nantinya, tentunya kita pun masih melihat ada hal-hal yang masih kurang seperti itu, Bang. Jadi bagaimana akhirnya kita sebagai orang yang punya punya pandangan sesuatu hal tentang kebenaran atau tentang hal lainnya gitu. Jadi melihat hal ini secara khusus untuk bagian ini, Bang. Ketika kita akhirnya sudah mengkritisi sesuatu di awal, namun akhirnya ya belakangan ini mungkin isunya akhirnya mayoritas dari kita pun akhirnya sudah tahu kita di tempat ini mayoritas kita pilih yang menjabat sekarang seperti itu. Dan bagaimana akhirnya ini ketika kita sudah memilih dan mengkritisi sebelum dia mencalonkan, dan akhirnya ada ketidakpuasan dari publik untuk hal ini, dan ketika bagian itu terjadi sampai ke kita, apa yang menjadi respon kita? Apakah memang golput ini tadi akan menjadi pilihan yang paling utama? Begitu, Bang. Karena saya pernah dengar statement seperti ini, Bang. Daripada golput, mending kita memilih orang yang paling baik di antara yang paling buruk ini. Kira-kira gitu statementnya, Bang. Saya sepakat dengan bagian itu, namun ada efek negatif dari itu. Dan di bagian terakhir saya mau bertanya gitu, Bang. Dari 3 kandidat presiden misalnya ini, Bang, mungkin terlalu sentimen kalau saya bilang siapa pilihan Abang. Tapi dari 3 kategori ini, representasi apa yang Abang pilih begitu? Karena belakangan juga saya banyak mengikuti berita politik begitu. Bahkan saya pun agak pesimis untuk pemilihan pilkada sampai ke daerah gitu, karena pemilihan politik justru yang pusatnya yang sekarang ini sangat
punya hak prerogatif yang terlalu tinggi gitu. Jadi semua kebijakan diatur dan akhirnya saya merasa bahwa kepala daerah pun akhirnya tidak punya kapasitas atau tidak punya sesuatu hal yang akhirnya bisa diperjuangkan dari jabatannya. Mungkin yang paling mencolok masalah Mendagri yang akhirnya ketika pilkada akhirnya dilakukan serentak, kan satu pilihan pun akhirnya kita memiliki pikiran bahwa ketika nanti setiap kepala daerah selesai, akhirnya yang menjadi pilihan utama dari Mendagri dan tanda kutip jadi pilihan presiden yang akhirnya ini. Jadi kan mau nggak mau demokrasi pun akhirnya semakin ditutup. Mungkin ke situ pertanyaannya, Pak. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Langsung saja, Bang. Ya, mestinya Bang Septa juga bisa jawab ini. Ya kan? Dia ketua kita ya. Ya, pertama saya jawab dulu bahwa syarat capres atau syarat calon kepala daerah, ada syarat calon, ada syarat pencalonan. Ya. Syarat calon jadi calon presiden itu kan berusia 40 tahun. Kepala daerah gubernur itu 35. Kabupaten kota itu 30 itu syarat calon, ya, sehat jasmani dan rohani, tidak sedang pilot, itu syarat calon. Ada yang kedua syarat pencalonan. Kalau di Pilpres itu sebenarnya presidensial threshold, syarat 20%. Dia harus ada suaranya 20% atau suara partai itu 25% dari pemilihnya, dari totalitas pemilih, kan itu. Kalau 20% syarat kursi. Kalau di daerah juga sama, ya, artinya di kursi kabupaten DPRD kabupaten kota atau provinsi itu sama, ya. Artinya apa, bahwa bisakah ini dihilangkan? Apakah ini sesuatu yang keharusan? Hari ini iya, sepanjang tidak ada norma yang mengatur lebih di luar itu. Hari ini iya, ada yang menggugat ini, iya, udah banyak menggugat ini. Mungkin gugatan yang lain nanti akan bisa lolos sehingga tidak lagi ada syarat itu, ya. Presiden threshold itu kan 20%. Kalau parlementer itu partai-partai harus ada 4%. Itu hari ini ya. Bisakah ini gugur? Bisa. Satu-satunya yang bisa menggugurkan itu, dua menggugurkan itu adalah ada undang-undang terbaru yang mengatur soal itu atau ada putusan MK. Dua itu yang bisa mengatur itu. Sepanjang tidak ada yang mengatur, bisa. Mau tidak mau kita harus menjalankan itu. Ya. Mau tidak mau harus menjalankan, karena ini satu yang mengikat bagi kita. Oleh karena itu hari ini tidak lagi sedang bicarakan soal itu, bisa berubah, bisa, ya. Nggak tahu kita nanti besok ada menggugat ini di MK, diputuskan lain, ya itu yang berlaku. Ya. Kemudian ya, bagaimana calon yang survei-survei itu, apakah ketika ada pertanyaan-pertanyaan survei itu tidak menjaga kerahasiaan? Itu kan belum pilihan. Kalau seandainya, itu kan pakai atas seandainya. Itu bahasa survei. Seandainya hari ini memilih, siapa yang kau pilih? Itu memotret kondisi politik, realitas politik di bawah. Ya. Itu tidak suatu hal yang, itu berbeda dengan hak pilihnya ketika nanti hari H. Belum tentu juga itu yang dipilihnya. Tapi ketika itu di survei hari ini, kondisi hari ini, 14 Februari bisa berbeda, tapi itu bisa jadi gambaran, itu bisa jadi potret di awal. Bahasa-bahasa survei seperti itu, bahasa-bahasa partai politik pun seperti itu. Maka kalau sekarang kita lihat ada partai yang optimis dia berapa 30%, dari mana ceritanya? Itu mungkin dia tanya, kamu milih kami? Bisa. Kamu milih kami? Bisa. Itu realitas hari ini. Dan itu bahasa survei, tidak ada yang dilanggar dengan itu. Tidak ada yang dilanggar dengan itu. Yang dilanggar itu ketika di TPS. Kita hendak di TPS ada orang melihat, itu pidana. Itu pidana. Ketika kita masuk ke TPS kita memilih A diarahkan memilih B, itu pidana. Itu pidana pelanggaran, ya. Apalagi memberikan uang. Ya. Ada dua hukumannya. Politik uang terjadi di luar bilik TPS atau ketika kita politik uang, itu jauh lebih berat ketika ada politik di sekitar TPS, lingkungan TPS. Itu hukumannya, penjaranya dan dendanya. Kalau kita baca Undang-Undang 7 2017. Maka ini satu hal yang menjadi tantangan bagi kita. Selama ini kita beranggapan bahwa terlalu banyak politik uang, tapi selama ini pula lah kita diam.
Maka ketika saya menjadi ketua Panwas di kabupaten, politik uang saya tangkap. Tertangkap tangan. Hanya soal itu kemudian di pengadilan lain cerita, soal lain. Tapi sebagai tugas saya tangkap tangan bagi uang. Tangkap. Nah sekarang ini kan banyak, CCTV sehari ini kan banyak, di masing-masing kita punya alat, handphone, rekam. Itu persoalan. Kita membiarkan, kita kritis tapi tangan kita tidak mau kita gerakkan. Cara-cara yang bisa kita gunakan mestinya bisa. Kemudian yang ketiga, saya mau sampaikan seperti ini. Ya. Dalam hal memilih calon presiden dan calon wakil presiden hari ini yang tanggal 13 November nanti akan ditetapkan. Tapi kemungkinan besar 3 itulah yang jadi. Maka kalau orang sekarang berdiskusi, banyak diskusi bahwa ada satu calon wakil presiden yang kemudian dibatalkan, kita harus mengatakan bahwa hukum hari ini mengatakan bahwa dia bisa. Karena ada putusan MK itu. Bisa, ya. Karena dia pernah kepala daerah, sedang kepala daerah. Kalau besok diputuskan MK lain itu. Tapi hari ini kita yang ada hari ini dulu kita menjadi acuan kita. Maka saya dalam hal menganalisa ketiga pasangan bakal calon presiden ini, maka masing-masing kita analisa orangnya, rekod dia selama ini. Dan yang paling besar saya harus sampaikan kepada kita adalah lihatlah siapa yang di belakangnya. Ini menarik sekali hari ini. Dan itulah yang membuyarkan konsentrasi semua pengamat politik. Karena tidak ada teori, saya sampaikan, tidak ada bisa teori menjelaskan realitas politik kita hari ini. Siapa kingmaker, siapa yang menentukan di belakangnya, itu hari ini sangat menarik. Dan itu lebih dominan. Ya, itu lebih dominan hari ini. Ya, di antara tiga pasangan calon ini. Lihatlah bukan sekedar 6 orang, tapi lihatlah di belakangnya. Lihat turunannya, apa yang dilakukan, siapa menggerakkan dia. Ini menarik sekali bagi kita. Ya. Bayangkan, tidak pernah terbayangkan. Kalau kita ini Agustus yang lalu ya, ada pertanyaan ketika kita diskusi Agustus yang lalu di sini, Bang apakah bakal calon, saya tidak berani menjawab karena belum tentu juga itu. Karena bisa jadi ada orang lain yang menggerakkan. Ya, ini satu menarik bagi kita. Tapi yang paling saya sampaikan kepada kita adalah hari ini kita amatilah yang 6 orang ini. Kita amatilah siapa di belakangnya. Dan kemudian kita amatilah partai politik hari ini. Isu yang dia bangun. Dan kita amatilah calonnya. Ya. Kita amatilah calonnya. Turunan ke bawah, turunan ke bawah, turunan ke bawah. Kita amati. Jangan dulu pernah berhenti hari ini untuk menganalisa ini. Sebelum kita menentukan pilihan kita tanggal 14 Februari yang akan datang. Ya. Kemudian soal penjabat, ya itu yang bunyi undang-undang kita begitu. Ya, ketika kepala daerah itu berakhir masa jabatannya, sebelum diselenggarakan pilkada berikutnya, kewenangan Kementerian Dalam Negeri menentukan penjabatnya. Itu memang begitu. Ya. Maka itu pilihan presiden, iya, itu realitasnya. Ya, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya berdasarkan Undang-Undang Dasar. Itu bunyi Undang-Undang kita pasal 1 ayat 1. Ya, kalau dulu kedaulatan tangan rakyat disangat sepenuhnya oleh MPR. Hari ini berdasarkan undang-undang, oleh undang-undang mengatur seperti itu. Kewenangan itu ada pada presiden. Jadi kalau kita proteslah undang-undangnya. Nah begitu jawaban saya bagi abang kakak teman-teman yang rajin berolahraga. Oke, sangat menarik. Kita lanjutkan 3 orang penanya. Tadi di sini 1, 2, 3. Oke, silakan. Sik. Oke, terima kasih. Izin perkenalkan abang kakak dan teman-teman. Namaku Sahmen Bansin, mahasiswa Fakultas Teknik USU, pelayan siswa, dan sekarang ingin bertanya kepada Bang Oscar. Pertanyaan pertama adalah bagaimana caranya untuk
menghilangkan statement masyarakat di Indonesia terkhususnya tentang siapa yang dipilih itu adalah siapa yang memberikan kita uang lebih banyak. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika kita sudah berkomitmen untuk menjadi masuk dalam dunia politik dan berkomitmen untuk mengubah hal yang tidak benar menjadi hal yang benar dalam diri kita, melalui diri kita, tetapi kenyataannya ada banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita yakini. Dalam hal ini maksud saya adalah ketika seseorang harus dikenakan banyak hal gitu, misalnya harus membayar ke sini, atau misalnya harus ada mahar gitu yang harus diberikan, baik untuk partai politiknya, mungkin itu ini boleh nanti dijelaskan oleh Bang Oscar gitu kan Bang. Apakah memang benar ada gitu mahar politik yang harus diserahkan oleh seseorang yang ingin maju ke pentas politik kepada partai politik yang mengusungnya gitu. Itu aja sih mungkin Bang, terima kasih. Oke, dilanjut dengan yang pegang mic. Salam. Salam, perkenalkan nama saya Harisanto Tagalung, alumni ITM. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana kita orang-orang percaya gitu kan. Apakah kita perlu masuk ke partai politik atau tidak? Karena menurut pandanganku secara pribadi, yang kingmakernya adalah partai politik itu juga gitu. Siapa yang menjadi pengusungnya. Dan banyak isu-isu yang mengatakan kader partai gitu kan. Kader partai yang maksudnya di sana adalah yang ujung-ujungnya nanti yang mengabdi sama partai gitu. Yang mau saya harapkan adalah kita yang orang-orang percaya, yang orang-orang yang mengerti kebenaran, alangkah bagusnya kita masuk ke dalam partai itu gitu. Kita masuk ke dalam partai itu, pelan-pelan kita mengubah stigma-stigma yang ada di partai itu sendiri, atau bahkan politik-politik yang menjadikan money politik lah, politik identitas lah gitu. Apakah itu perlu, atau memang satu lagi, apakah kita harus seperti yang Abang bilang tadi, banyak partai politik yang baru tapi tidak memiliki perbedaan. Apakah kita memang yang orang-orang percaya yang udah melihat partai-partai politik sekarang yang hampir sama-sama saja, apakah kita harus memang membuat partai politik yang baru gitu untuk menjadikan perbedaan dari mereka gitu sih Wak. Itu pertanyaannya. Terima kasih. Shalom. Lanjut Ketua. Shalom. Oke, jadi baru kali ini ya Bang ya, pas Abang yang bawa apa banyak yang bertanya. Biasanya sedikit-sedikit aja. Perkenalkan, nama saya Carliston Girsang. Saya mau bertanya kepada Bang Oscar. Di dalam pemilu ini kan Bang, sekarang ini hal money politik itu adalah sudah hal yang biasa gitu. Sudah hal yang biasa, misalnya di pemilihan kepala desa. Nah, money politik ini seperti udah kekeluargaan gitu. Gitu, udah kekeluargaan. Maksudnya misalnya calon 1, calon 2, calon 3 ngasih makan misalnya gitu kan di kampung. Nah, sembari makan itu sering juga dia ngasih rokok misalnya, atau artinya dia bukan langsung uang gitu Bang. Apakah itu salah satu juga cara di dalam seperti money politik gitu? Dan apakah ketika kita ditawari money politik misalnya uang dan kita mengambilnya gitu, misalnya ada 4 calon ya kita ambil aja 4-4-nya gitu, kita minta aja semua gitu, lalu kita nggak usah memilih, atau kita pilih sesuai dengan yang mana yang menurut kita benar. Bagaimana dengan itu, apakah salah atau bagaimana Bang?
gitu. Itu aja dulu Bang, nanti ada lagi. Kalau yang salah tadi yang terakhir itu udah pasti salah. Ya, ya, yang pertama dari apa ya, Bancin FT USU ya. Bagaimana cara menghilangkan apa ya, siapa yang dipilih itu karena dia memberi uang banyak. Nah itulah saya kira apa kita. Hari Senin yang lalu ada orang, menurut saya ini adalah orang yang sangat baik meskipun dia tidak aktif di persekutuan apa ya mahasiswa, tapi dia aktif di gereja. Dia menjadi calon di Deli Serdang dari Dapil Kecamatan Beringin apa daerah-daerah Kuala Namu sana. Ya, dia datang kepada saya, ya, Bang aku mau calon, aku calon Bang dari partai ini, ya, uangku nggak ada Bang. Kalau nggak percaya Bang datanglah ke rumahku. Ngapain pula aku ke rumah, jauh kali rumahmu. Tapi dia datang ke medan jumpai aku. Satu hal yang prinsip bagi dia, apa yang kau kerjakan selama ini deh? Dia alumni pertanian, dia fakultas pertanian, dia sarjana pertanian. Ya. Apa yang bisa kau buat? Dia selama ini sudah apa? Dia bertani. Apa yang bisa kau buat? Aku bisa Bang buat pupuk cair, apa namanya pupuk, ya bukan pupuk yang biasa, ya dia dengan pakai bakteri. Bisa kau buat seperti ini, bisa. Itu dari pertanian. Itulah kau buat dan itulah kau janjikan ke masyarakat. Ya, kalau saya terpilih, ini harus saya kerjakan terus menerus. Ya, dan kemudian dia bersemangat, dia pulang tadi pagi dia telepon saya, Bang aku udah buat Bang sistem pengelolaan. Ini bisa menghasilkan kurang lebih 200 liter per hari. Ya pupuk pupuk cair itu. Ya, bagikanlah itu ke petani. Ya, bagikanlah ke petani. Janjimu, lihatlah hasil pertanianmu. Seperti itulah komitmen saya. Dan kalau saya terpilih akan terus saya lanjutkan ini. Nah ini luar biasa. Ya, modalnya 1 liter itu kata dia 5.000. 5.000 rupiah. Karena dia kumpulkan enceng gondok, dia kumpulkan yang lain, kemudian olah pakai bakteri jadi pupuk cair. Ya, dia mungkin dia butuh tenaga untuk memasak ini, mencampur ini, kemudian menyaring segala macam. Itulah politik menurut saya, politik yang kemudian politik yang cara politik yang beradab. Yang di depan bukan pribadinya tapi soal apa yang dia lakukan, apa yang konsep dia. Nah, kalau bayangkan berapa banyak kelompok tani sana, kau harus presentasi ke kelompok tani. Pastikan kelompok tani dia tidak sedar menunggu pupuk bersubsidi. Ada cara lain, inilah aku kerjakan. Nah, ini menarik. Ya. Kalau selama ini saya mengatakan, kalau orang tua kita mengatakan siapa yang ngasih lebih banyak, pertanyaannya berapa standarnya supaya dipilih? Ada bisa garansi? Hari ini ngasih 100.000, besok pagi ada ngasih 150.000, besok sore ada ngasih 200.000. Adakah kepastian? Tidak ada. Kalau ada yang pasti, mengapa kita meneruskan cara-cara yang tidak pasti? Ya, ada cara yang pasti, kenali dia, berdialog dengan dia. Itu pasti, ya. Bukankah ucapan itu harus kita pegang? Memang tidak semua orang. Kalau semua orang bisa dipegang ucapannya kan tidak perlu lagi ada materai. Ya. Pengganti materai komunikasi dengan aku Bang, kita buat, duduk bersama kita, berkomitmen. Malam ini, hari ini, tanggal ini kita berkomitmen. Gitu. Ya. Kita hilangkanlah politik uang. Saya di punguan kami Siagian, kebetulan saya sekretaris Siagian Kota Medan. Selama ini punguan memeras caleg. Buat acara begini datang kemudian. Untuk tahun ini nanti kami akan Natal. Punguan ini akan memberi modal kepada caleg, siapapun ada keturunan marga Siagian. Saya pelopor itu. Caleg itu berangkatkan, ini uang, kau bertarung. Soal jumlahnya sedikit atau tidak, soal lain. Tapi sebagai komitmen kita untuk tidak menambah beban bagi caleg yang kita anggap dia memenuhi kualifikasi. Apalagi dia sudah aktif di persekutuan, ini harus kita dorong. Janganlah minta uang dari dia, justru kita memberi uang kepada dia. Karena kita punya kepentingan. Kepentingan kita adalah bahwa ada penata layanan di kota ini lebih baik. Ada penata layanan di provinsi ini lebih baik. Ada penata di Republik ini makin baik. Bukan begitu. Maka kalau di keluarga kita masih seperti itu, kitalah yang bisa menjadi pelopornya. Kita harus menjadi pelopor. Di keluarga, di komunitas kita. Ya. Yang berikutnya, tidak ada yang sesuai dengan kata. Betul, ini realitanya. Makanya kita tetap periksa.
Kalau siapa calonnya, kemudian rata-rata kalau kita telusuri kemarin ada kejujuran dari satu anggota DPR RI, ya, dia butuh suara 100.000, maka dia bagi untuk 300.000 orang. Bayangkan, gaji DPR RI hari ini tidak lebih dari 70 juta, kali 5 tahun berapalah. Kalau dihabiskan untuk bisa menjadi terpilih dia sampai 30 miliar, teorinya dari mana dia kembali? Maka ini cara-cara yang lain. Ya, cara-cara yang lain. Ketika saya menjadi staf ahli kepala daerah, ada anggota DPRD, kemudian mengganti uang yang dia habiskan ke kampanye dengan meminta proyek, dengan meminta jatah kepada kepala daerah. Saya tegas mengatakan, tidak ada kewajiban kepala daerah memberi proyek kepada anggota dewan. Tidak ada hukumnya itu. Tidak ada hukumnya. Soal dia tidak disahkan APBD ini soal lain. Ya, itu prinsip yang saya sampaikan. Artinya apa? Bahwa kalau hari ini yang terpilih itu adalah mereka yang punya banyak uang, itu memang realita. Baik antara kepentingan partainya maupun masyarakat mayoritas. Kita kan rata-rata seperti yang tadi, survei aja di ruangan ini, mayoritas mengatakan bahwa menerima uang memilih, menerima uang tidak memilih. Mayoritas seperti itu. Bayangkan di persekutuan masih bicara seperti itu. Bayangkan, apalagi yang di pinggiran-pinggiran sana. Bayangkan. Inilah kepedihan kita. Maka kita harus menangis melihat realita ini. Sampai kapanpun ideologi secemerlang apapun, kalau kita tidak ada responsif, menularkan virus-virus kebaikan, ya, sampai kapanpun Republik ini, ya, sama seperti reruntuhan Yerusalem dan tembok Yerusalem, sama seperti itu. Sehingga jarak yang terlalu panjang, ya, dari Puri Susan dengan Yerusalem akan tetap panjang 950 mil, kurang lebih 1.200 km, akan tetap jauh. Tetapi kalau kita kemudian mendekatkan ada tumbuh, ya, saya bersyukur ada calon DPRD Medan yang suaranya hanya 2.000, dia tukang ojek online. Bukankah cara-cara seperti itu pun bisa digunakan oleh mereka yang aktif di persekutuan? Ya, mendapatkan suara 1.000, 2.000 di Medan ini tidak terlalu sulit. Kita bersosialisasi, satu hari bisa menyalam 10 orang, meyakinkan 10 orang, 20 orang satu hari. Komunitas, di gereja kita yakinkan. Ya. Kalau di gereja ini saya kita bisa meyakinkan, bisa menjadi saksi bahwa kalau ini dibangun berdasarkan kebohongan, biarlah rumah Tuhan ini menjadi saksi. Harus berani seperti itu. Dan komitmen itu yang kita pegang. Soal jauhnya antara apa yang diucapkan dengan realita, antara apa yang kita harapkan dengan fakta, ya itulah realita kita. Tapi apakah sepanjang itu kondisi yang kita pertahankan? Tidak. Justru itulah kehadiran kita ini. Justru situlah kita hadir. Maka saya berharapan, saya menganjurkan bagi kita yang belum, katakanlah yang belum masuk ke dunia partai politik, setidak-tidaknya masuklah kita ke penyelenggara pemilu. Setidak-tidaknya bersuara kritislah kita ke situasi realitas ini. Kalau teman-teman abang kakak yang sudah meyakini, masuklah ke partai politik. Yang sialnya di Republik ini kan, tidak ada partai yang kader. 5 tahun hanya pengurusnya, tidak ada kadernya. Padahal justru proses kaderisasi itulah tugas partai politik. Tidak hanya merekrut calon, tapi juga mengkader, menularkan ideologinya, menebarluaskan ideologinya. Kalau akhirnya ada orang baik masuk ke partai politik, minimal kebijakan di partai politik itu bisa dipengaruhi. Sama seperti Daniel. Ya. Minimal kebijakannya bisa dipengaruhi. Cara-cara berpolitiknya bisa dipengaruhi. Kalau soal terpilih soal lain. Tapi paling tidak kita menularkan cara-cara yang baik untuk mengelola partai politik. Ya. Yang terakhir, ya. Bolehkah kita menerima uang? Atau apakah boleh kita, saya katakan seperti ini, bagi setiap calon yang saya dampingi harus punya logistik, harus punya uang. Kita ini aja persekutuan kita malam ini aja punya uang, butuh uang, ya betul. Beli air mineral ini kan uang. Ya, kita punya ongkos datang kemari uang, bayar AC listrik kita uang,
Bayangkan, yang tidak ada kaitan dengan urusan politik pun kita mengeluarkan uang. Apalagi dengan kegiatan politik yang kita punya kepentingan. Artinya apa? Bahwa siapa calon dia harus punya uang, ya, tapi bukan untuk dibagi-bagikan, menggerakkan. Timnya harus dibayar, timnya harus bernaik sepeda motor, harus ada minyaknya. Jangan kemudian tiba-tiba kita berharap begini datang suara, tidak. Kerja keras itu harus, kerja cerdas itu adalah pilihan. Ya. Bolehkah kita menerima uang? Saya kira tidak perlu dijelaskan lagi tuh. Menerima sesuatu yang bukan hak, sudah pasti salah. Sudah pasti salah. Ya. Yang bukan hak, sudah pasti salah. Tidak perlu ada teori-teori yang lain, tidak perlu ada pilihan-pilihan yang lain. Yang menerima yang bukan haknya, itu sudah pasti salah. Hari ini anggota Badan Pemeriksa Keuangan, ya, karena dia menerima 30 miliar atau 40 miliar, bukan haknya, sudah pasti salah. Dengan ukuran yang lebih kecil, kalau ada calon memberikan kepada kita 1-2 rupiah, kan tidak ada hak kita itu. Dari mana dasarnya kita punya hak? Karena saya rakyat yang pemilih, tidak ada juga. Tidak punya hak untuk menerima itu. Karena itu bukan hak kita. Jangan pernah menerima itu. Jangan pernah bernegosiasi dengan orang-orang, dengan calon-calon seperti itu. Baik di ukuran desa, di ukuran DPRD kabupaten kota provinsi, calon presiden. Ya. Jadilah seperti kita memilih presiden ini. Kan tidak pernah calon presiden membayar kita. Tidak pernah. Jadilah seperti itu memilih DPRD. Jadilah seperti itu memilih kepala desa dan seterusnya. Tidak pernah membayar kita. Kita memilih dia. Katakanlah walaupun mayoritas itu karena persoalan percakapan-percakapan di sekitar kita, bukan karena pilihan yang cerdas. Saya kira hari ini kita menjadi pemilih yang cerdas. Tahu kita yang kita pilih. Tahu bagaimana cara kita memilih. Bertanggung jawablah. Itu demikian yang saya sampaikan. Oke, kira-kira masih adakah? Pas. Oke. Kasih aplaus dulu untuk abang kita. Baik bang, closing statement atau pesan praktis aja buat kami. Meskipun tadi sudah dibagikan banyak hal ya, banyak hal hal praktis yang bisa kita lakukan. Tapi closing statement aja sih bang. Saya mau menekan seperti ini ya. Kalau orang baik tidak bersuara, tidak bertindak, itu berarti kita secara terbuka memberi kesempatan kepada orang buruk untuk mengendalikan. Betul ya? Kalau orang baik tidak bersuara, itu berarti secara sadar kita memberi panggung kepada mereka yang menghalalkan segala cara untuk mengendalikan. Ya. Sepanjang itu juga lah harapan hari esok menjadi gelap, menjadi samar-samar, menjadi buram. Oleh karena itu pemilu 2024 sudah di depan mata, ya. Sudah di depan mata. Ya. Kesempatan ini tidaklah setiap hari muncul. Ini sekali 5 tahun. Pergunakanlah, mari kita gunakan kesempatan ini. Ya. Kesempatan untuk memilih yang terbaik dan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Jika hanya 30 orang kita di ruangan ini, besok malam, hari ini, besok dan seterusnya, suara ini akan kita sampaikan kepada banyak orang. Sehingga demikian makin banyak pemilih yang bertanggung jawab, makin banyak pemilih yang cerdas. Ya. Apa yang kita lakukan? Kalau kita lakukan itu, lihatlah apa yang terjadi 14 Februari nanti. Dan lihatlah yang terjadi 5 tahun yang akan datang. Ya. Saya terkesan dengan cara Nehemia dalam membangun kembali kehidupan spiritual umat Yerusalem, membangun tembok Yerusalem. Dia tidak langsung. Dia mengumpulkan tua-tua, bersepakat, membangun kesepahaman. Dan kesepahaman yang harus kita bangun di keluarga kita, di kelompok kita, di lingkungan sekitar kita. Ya. Kalau nilai baik ini kita lakukan, lihatlah apa yang terjadi 5 tahun, setahun, 3 tahun, 4 tahun yang akan datang. Ya. Saya percaya bahwa apa yang kita diskusikan malam ini bukanlah sekedar panggung akademik, bukanlah sekedar panggung diskusi, tapi ini harus menjadi realita yang harus kita kerjakan. Ya. Orang lain mengerjakan sesuatu dengan cara yang tidak baik, dari tempat ini, malam ini, harus banyak suarakan suara-suara kebaikan. Sehingga demikian, ada relasi yang dalam antara kita
dengan harapan kita. Antara kita dengan impian kita, antara kita hari ini dengan doa-doa kita yang berulang kali kita doakan supaya ada pembaharuan, ada kehidupan baru, ada pemulihan bagi bangsa ini. Doa-doa yang terus kita panjatkan, terus kita berdoa kepada Tuhan, bangsa ini dipulihkan. Yerusalem dibangun kembali temboknya. Ya, pintu-pintu gerbangnya terbangun. Kesempatan ini ada pada kita. Mari kita bangun kembali kehidupan bangsa ini. Mari kita bangun kembali tembok-tembok bangsa ini. Mari kita bangun kembali kehidupan kolektif, kolegial di tengah-tengah bangsa ini. Dan siapakah pelakunya? Pelakunya adalah saya dengan teman-teman, Bapak Ibu. Besok, hari ini, besok itu tugas kita. Ya, mari kita tunaikan tugas ini di dalam doa, di dalam pengharapan, dan keyakinan teguh. Makin banyak orang melakukannya, yakinlah jawaban akan doa kita itu akan terus Tuhan perlihatkan. Ketika banyak orang-orang setia terus berdoa dan banyak orang setia terus mengerjakan doa-doanya. Demikian Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.